Weh, Ngapain kamu? ngapain kamu? Itu dia foto ini bang, foto dia berdua. Nggak make sense aja gitu bang sih bang menurut gua. Oke. Lu berteman nih, Heeh. misalkan nih bang, abang berteman nih, Ya, foto berdua sama. sama teman sendiri, cuman gandengan bang begini. Si Iki ngomong, dah kalau tenda gerak dikit, gua langsung keep aja lah. Gitu bang, bener aja bang, udah mau jam 3:30 dah itu dah. Nah, si Oji ini Jongkok di mukanya tangannya. Ian, di dadanya lah ya. Iya gitu, cuman kalau berdiri dia kan gue tahu dia nggak bakal mentok. Ya. Berarti posisinya seperti itu. Makanya dia muntah di situ. Lagi dimainin gitu. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Jadi guys, belakangan ini lagi viral nih beberapa kasus lagi bete di Indonesia. Salah satunya ya kemarin itu sempat viral di sebuah halte. Dan nggak cuma itu aja, banyak juga kasus-kasus lainnya. Di malam kali ini gue sudah menghadirkan seorang pendaki yang pernah mempergoki sepasang pendaki lagi bete di Gunung Gede. Yang sedang berbuat tidak senonoh. Dan gue penasaran apa yang bakal kita bahas. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Nuri. Halo bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya. Aduh, sehat. terima kasih banyak Bang. Lu udah mau hadir dan mau berbagi kisah pendakian lu nih di Gunung Gede. Lu melihat langsung pendaki yang sedang melakukan di satu tenda. Iya. Laki sama laki. Laki sama laki. Gimana reaksi lu setelah melihat kejadian itu? Menurut gua kaget aja sih bang, karena gua dari 2018 kan sampai sekarang itu naik gunung nggak pernah ngalamin hal-hal aneh. Oke. Tapi di sini lu ngelihat pendaki yang lagi main isep-isepan ya. Cowok dua-duanya berarti ya? Iya. Dan ini penyakit. Penyakit. Menurut gua juga penyakit. Wah, tapi nanti bakal lu bisa ceritain semuanya nih ya. Bisa. Dari awal sampai akhir, dan ini namanya bener ya, nggak kita samarin ini. Nggak usah bang, bener ya? biarin aja. Oh, Bakalan oke. gua ceritain nanti semuanya. Dan gue juga penasaran nih ya, gergetan juga nih sama dengar cerita yang kayak gini nih. Maksudnya sesama jenis loh ini. Iya. Dan melakukan di Surya Kencana. Aduh, teman-teman semua bisa menilai sendiri nanti seperti apa cerita di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, dan share, jangan lupa nyalakan lonceng ya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih, yang pengen jadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi ini pendakian gue yang gak nyangka-nyangka aja sih bang. Awalnya tuh gue baru turun dari Sindoro. Punya temen namanya Iki. Dia biasa naik sama gue tuh dari SMK lah. Udah kemana-mana berdua dulu. Sisa dia doang yang aktif pas masih SMK dulu 2018. Dia ngontek gue tuh bang awalnya. Tiba-tiba nih bocah nelpon. Rik, ikut gue ke Gede. Gue bilang gini bang, gue aja belum sampai Jakarta, lu udah ngajakin gue ke Gede lagi. Emang lu dibagi di mana ini? Dan Mila Mendolo. Naik sama siapa? Naik sama cewek, teman kenalan dari TikTok. Coba lihat orangnya, video call tuh bang gue situ. Video call. Itu posisinya gue itu
hari Minggu Oke. di Terminal Mendolo maghrib. Dari situ si Iki ngomong kalau emang lu dari Terminal Mendolo pagi, ya udah nih gue aturan dia mau ngajak tuh Selasa bang. Gue bilang gue butuh istirahat dulu Ki. Maksudnya gue baru turun dari Sindoro langsung naik Selasa. Posisinya gue lagi nganggur bang ceritanya. Posisi gue lagi nganggur, lagi butuh-butuhnya juga tuh after resign. Oke. Gawean yang lama yang 2 tahun. Emang lagi butuh duit juga sih dari situ. Kalau emang Kamis gue mau deh di situ. Ya udah, kalau emang bisa, kata si Iki, kalau emang bisa, gue ngobrol nih sama yang punya private trip. Hah, gue kaget tuh, gue kira pendakian bersama bang. Kalau private trip gimana maksudnya? Setahu gue ya Ki, kalau private trip itu gue harus bayar gitu. Kagak, maksudnya lu ntar bantuin gue morterin aja. Oke. Brandingan si Hendra tuh gue dikasih tahu sama Iki gini bang. Jadi dia itu punya followers TikTok banyak lah ceritanya. Ngepost tuh bang ceritanya, ngepost di TikTok buka private trip. Oke. Kalau emang lu bisa, ntar gue ngobrolin deh. Kalau emang lu bisa morterin, ntar fee-nya pas turun gue kasih tahu. Gue bilang yaudah bisa. Udah tuh bang, singkat cerita gue sampai tuh di Jakarta tuh. Hari Selasa gue ketemu sama Iki tuh, janjian di warkop. Gue ngopi-ngopi sama Iki tuh, nanya-nanya gimana kabar lu. Di warkop tuh dia udah ngomong kalau lu emang bisa, gue udah ngobrol sama Hendra yang punya private trip itu, dikasih nih ntar lu turun kasih 400. Gue masih nego bang di situ bang, karena gue juga bawa alat sendiri. Kecuali gue pure lu nggak pakai alat gue. Bukan soal harga temen ini Ki, sumpah gue lagi butuh juga. Kecuali nih gue kagak bawa alat, lu kagak pakai alat gue nih, lu kasih gue 400.000 nggak apa-apa deh. Bentar dah gue nelpon Hendra dulu. Itu dia nelpon ya gini nelpon. Ya udah bawa aja alatnya dia. Kan gue bawa tenda 1 kapasitas 2. Gue bilang ya udah, terus gue bawa alat-alat gue yang biasa gue pakai ya, kayak flashlight, tenda gue kepake, gue punya trekking pole 2 dipakai juga, terus nesting gue dipakai juga, kompor gue dipakai juga. Udah tuh deal-dealan fee itu bang di situ bang. Deal-dealan fee gue dikasih tuh 600.000. Ya udah nggak apa-apa. Singkat cerita gue hari Kamis jalan tuh bang. Sampai di rumahnya Hendra, daerah gue tuh Kalideres. Rumahnya dia di Joglo. Pesertanya itu ada Anya, Oji, sama Ian. 3 orang dong bang. 3 orang? Iya, pesertanya. Singkat cerita gue sampai tuh bang di rumahnya Hendra habis asar. Oke. Habis asar gue sampai, gue kira itu gue bakal bawa motor. Ternyata dia udah packing, udah lagi masukin carrier ke mobil. Ternyata gue naik mobil tuh di situ. Oke. Naik mobil. Udah tuh gue lanjut jalan, ngeres tuh bang di Tajur, makan nasi padang di situ. Makan nasi padang gue bertiga ngobrol sama Iki. Emang pesertanya ini dari mana Ki? Gue bilang. Ini yang satu tuh cewek namanya Anya, itu orang Pekalongan. Cuman dia kerjanya tuh di Bekasi. Oke. Nah si Ian sama Oji ini dia orang Bogor. Itu bang singkat cerita gue sampai BC. Sampai BC itu gue antara jam 6:30 deh. Gue kenalan tuh. Iya bang, gue Nuri. Ini ya, ini Anya, Oji, Ian, tuh gue kenalan. Itu gue istirahat situ sama 9-an, gue ngomong sama Hendra. Ntar kalau mau packing ulang, kalau bisa malam aja biar subuhnya gak gedabak-gedubuk. Karena kan pendakian ini kan Hendra ngajak jam 5 subuh bang. Oh, oke. Jam 5 subuh. Udah tuh, udah pada istirahat di situ. Mungkin udah pada capek juga kali bang ya. Tidur tuh gue bang. Tidur gue dibangunin sama Hendra. Ayo kita packing ulang lagi aja yang bekas malam.
Udah tuh gue packing ulang. Kan carrier gue tuh kapasitas 65 bang ya. Oke. Kata gue kagak bakal masuk ini. Kan ada meja yang buat privat trip, tau gak sih lo? Oke. Meja portable. Iya, meja portable itu sama bangku-bangkunya. Kalau gue packing di dalam semua itu nggak bakal muat. Jadi tuh air gue ke bawah. Oke. Itu meja logistik di gua sama kursi-kursi portable juga di gua. Posisinya Indra itu meriang bang situ bang. Emang dia dari pas nyetir aja udah kagak enak badan. Cuman kan mau nggak mau kan orang ini kan udah bayar ya. Gak enak lah kalau kagak dipaksain. Ngobrol tuh si Endra sama gua bertiga, kan briefing dulu ya gua bertiga ya. Singkat cerita udah pada prepare, si Anya, Oji, Ian, pesertanya ini briefing ulang tuh bang. Jadi kan yang pihak BC ini kan sekalian calo gue bang. Jadi gue kagak ngurus apa-apa, diurusin sama ini. Udah tinggal bayar doang. Udah dari situ udah briefing, baca doa kita di base camp. Udah sampai di tempat regis, si Akang ini ngomong, udah Ri, naik aja langsung, nggak usah nungguin di sini. Kan di situ ada warung tempat nasi ya. Ngomong sama Indra tuh, Ra, kalau bisa beli di sini aja nasinya, soalnya di sana udah nggak ada warung lagi. Ya udah itu buat makan siang nanti bang. Pas jam 12-an lah, beli 6 biji aja nasi bungkus. Udah tuh gue yang belanja tuh. Udah tuh gue kasih satu-satu tuh si Ian, Oji sama Anya. Tapi di situ Anya gue saranin naik ojek. Lumayan kan bang ya, dari pintu regis itu sampai pos ojek kan lumayan jauh lah. Maksudnya kan dia baru pertama kali mendaki nih bang, si Anya ini. Gak apa-apa nih kak kalau gue duluan, kata dia gitu. Gak apa-apa, lumayan buat tenaga lu nanti. Gitu. Udah gue jalan. Kan sebelumnya itu di tempat regis tuh Endra kan ngomong ya, Dre lu paling belakang aja ya jadi sweeper ya. Ya gue juga dari dulu emang biasa naik sama Iki, biasa jadi sweeper di belakang terus. Oke. Ya udah tuh naik tuh bang sampai pos ojek. Sampai pos ojek udah ketemu sama si Anya tuh. Si Anya tuh bilang sama gue tuh di pos ojek, Kak, ini gue kira-kira kuat gak ya sampai puncak? Oke. Kuatnya, tenang aja. Emang kira-kira dari sini sampai ke Surya Kencana itu tempat kita ngecamp berapa jam? Di situ gue tekanin ke dia 6 sampai 10 jam nanya. Kan kalau kita tuh orang yang biasa naik itu minimal 6 jam lah bang ya. Gue jelasin ke Anya tuh kayak gitu. Dia ngomong, gue takut kagak kuat kok. Gue kuat-kuatin lagi tuh dia mentalnya gitu situ. Kalau baru pertama kali naik nih, paling maghrib lah, gue gituin. Jadilah semoga bismillah ya, gue kuat lah gitu. Kalau nggak kuat gue tinggal turun gitu. Ya harus kuat, gue bilang kalau lu bayar mahal-mahal nih di sini nih. Udah tuh singkat cerita dari pas ojek, gue lanjut tuh bang. Pos bayangan warung pertama itu udah ngeres lama. Posisinya itu di warung bayangan itu udah jam 8. Udah jam 8 pagi. Mataharinya udah terbit. Udah sampai gue istirahat. Si Iki ngobrol sama gue di pos bayangan tuh bang. Kayaknya Anya bakalan sampai malam dah, Ri. Ya kayak biasa aja Ki, kalau emang dia sampai malam ntar lu tinggalin gua aja, tapi jangan jauh-jauh, jangan dari pos 2 lu ninggalin gua, jangan, soalnya masih jauh. Terakhir kalau mau ninggalin di pos 3 kalau enggak. Ya udah tuh singkat cerita gua langsung jalan tuh bang. Jalan sampai pos 1, si Iki tuh ngomong lagi tuh bang ke gua bang, bener ini kayaknya lu nggak bakal sampai maghrib, gue yakin lewat. Ini ritmenya kelamaan banget, wajarin aja Ki. Udah nggak apa-apa, dia bayar mahal juga, gue kayak gimana gitu ya, namanya gue disuruh nemenin terus dibayar. Si Anya makan semangka,
Di situ gue ngerokok sebat dua bat di situ. Lanjut lagi tuh bang, kan di Gede tuh banyak pos bayangan, warungnya banyak. Oh iya. Warungnya banyak ya. Ketemu warung lagi, ngeres lama. Terus lanjut lagi sampai pos bayangan lagi bang, warung tuh. Itu posisinya itu udah jam 9:30. Pos bayangan terakhir lah itu loh, warung terakhir yang gue inget. Iya. Warung terakhir. Nah itu di situ tuh gue udah ngeliat mukanya tuh udah kagak beres gitu bang, udah pucat gitu. Oh. Fisiknya Karena kecapean. udah kecapean banget. Oke. Udah kecapean banget. Langsung jalan lagi tuh bang, sampai tuh bang di pos 1. Sampai di pos 1 itu jam 11-an lah. Jam 11-an pos 1. Itu dia udah enakan bang badannya di pos 1 tuh. Mungkin emang belum terbiasa kali bang ya. Oke. Itu mungkin gue udah ngomong sama Anya, ya kalau istirahat kalau bisa jangan duduk 2 menit buat nih napas, naik lagi itu ntar enak badan. Iya juga ya Rik, kalau kita kagak duduk terus jalan lagi enak ya badan. Iya kan benar. Di situ udah akhirnya dia kalau istirahat kagak duduk tuh bang, di situ bang. Dari pos 1 tuh lanjut jalan, ketemu pos bayangan lagi, bilang terus tuh ke gue tuh bang, warungnya banyak banget sih di sini. Ya emang gede, warungnya banyak, pos bayangannya banyak. Lu bakalan aneh dah, maksudnya nggak sampai pos 2 gitu, warungnya banyak. Pas sampai pos 2 itu siang jam 12-an tuh. Oke. Masih banyak orang di situ. Gua buka nasi bungkus yang beli di base camp. Gua makan siang di situ, ngopi. Itu lumayan lama tuh bang, sejaman lah. Jam 1-an lanjut tuh bang, gua naik dari pos 2 naik sampai pos 3 itu kan lumayan udah terjalnya tuh. Tuh sianya udah ngeluh mulu udah bang, dah di track mau gua kayaknya nggak bakalan sampai nih puncak nih, soalnya gua udah ngeliat tracknya aja udah kayak gini Ri. Dia selalu ngobrol sama gua di belakang bang, karena yang di depan itu dia nggak terlalu kenal sama 2 orang ini. Karena posisinya itu si Iki di depan, Hendra, Ian, Oji. Oke. Si Anya baru gua tuh. Jadi dia kalau mau ngobrol ke depan gak enak kali ya, belum terlalu kenal ya. Mungkin si dari pas di bawah tuh udah di briefing sama Hendra, ngobrolnya sama gua mulu. Udah nggak apa-apa, lanjut aja nya, jangan terlalu dipikirin, ntar lama-lama juga sampai. Terus singkat cerita gue sampai tuh bang di pos 3. Pos 3 itu sekitar jam 2:30, jam 3-an lah bang situ. Hujan tuh bang situ bang. Hujan. Iya, gerimis. Oke. Udah gerimis. Si Iki tuh ngobrol sama gue tuh udah pada pakai jas hujan. Si Iki ngobrol sama gue, kayaknya emang bener lu sampai malam dah. Soalnya ritmenya udah kelamaan Ri kayak gini. Ya udah lu tinggalin gue aja. Iya, nama Oji ini ngobrol sama si Hendra. Iya bang, kita duluan aja kali ya. Soalnya gue ngikutin ritme lu kelamaan. Emang nih dia basic dia ini tuh anak-anak trail run bang dia bang. Oji sama Ian ini pesertanya. Oke. Anak trail run. Jadi soal fisik dia nggak di kenapa-napain lah gitu. Singkat cerita, udah tuh gue ditinggal ya di pos 3 tuh bang ya. Udah sianya pakai jas hujan, gue pakai payung. Si Oji, Ian, Endra sama Iki ini dia duluan tuh bang. Oke. Posisinya masih hujan. Itu entah kenapa hujannya tiba-tiba berhenti bang. Pas udah anak-anak udah naik, kan gue masih di pos 3 tuh bang. Kan hanya masih capek juga gitu. Ntar aja dah, biarin dia duluan, udah gak apa-apa. Itu lumayan selang 20 menit bang lah. Baru tuh gue jalan tuh bang, dari pos 3 jalan. Itu udah mau jam 3. Itu jalan gue kan sisa berdua ya. Jadi pos 3 ke pos 4 kan tahu sendiri bang ya, tracknya ya. Itu udah terjal banget. Makin ngedon tuh sialnya tuh. Ri turun aja Ri. Oke, ngajakin turun Ngajakin turun tuh bang. Terus gue bilang,
tenang aja nya, baru jam 3 belum gelap. Karena gue tahu bang, dalam hati gue ini bakalan sampai jam 8. Karena berjalan dikit ngeres, jalan dikit ngeres. Kalau ngeres jangan duduk, berdiri aja, lu nyemil apa kayak gitu. Jadi kan udah disusul terus doang bang sama pendaki lain tuh. Gue semangatin aja tuh, cewek aja banyak yang kuat, masa lu ngajak turun tuh, lihat tuh ada lagi tuh gitu ya. Yaudahlah, masa gue nggak bisa kayak mereka orang tuh. Iyalah, lu udah bayar mahal, masa lu nggak sampai puncak, tenang aja gue temenin. Ya udah tuh, udah lanjut jalan itu bang. Gue sampai pos 4 itu udah maghrib. Selama-lamanya tuh udah maghrib 6:30 lah tuh. Ngeres tuh di situ lu udah lumayan lama tuh bang. Kan kalau kita di gede kan kita diem kan dingin bang. Si Anya tuh ngomong, gue dingin banget. Iyalah lu kan ngeres kelamaan, gue bilang. Kalau lu ngeres kelamaan itu malah makin dingin. Kalau lu jalan lu kagak dingin ya. Gue jadi serba salah kayak gini Ri. Itu di posisinya di pos 4 ya bang, udah tanggung banget maksud gue. Ininya dia udah sakit tuh bang. Di gue tuh bang, gue udah double carrier. Kan situ masih ada pos warung bang ya, masih ada warung. Gue ngomong sama akang-akangnya, Kang, saya boleh numpang masuk gak teman saya udah dingin banget soalnya. Ya udah nggak apa-apa bang. Itu tuh si hanya masuk tenda yang jualan warung. Kata si abang-abang warungnya, emang naik jam berapa bang? Jam 5 subuh. Udah kaget ya. Gue bilang aja, iya dia baru pertama naik. Wah, pantesan dong, ini masuk dulu, udah kedinginan banget. Soalnya dia masih belum bisa naik lagi nih, tenaganya butuh diisi lagi. Dan tuh dia makan gorengan, makan semangka. Udah gue di situ ngobrol aja tuh sama tukang warung, ngobrol. Lu lumayan lama banget tuh gue di situ bang. Karena emang dia udah PW kali ya di tenda. Udah gak terlalu dingin nih, males jalan juga ke atas. Jalannya udah malam banget maksud gue nih. Yaudah udah tuh gue singkat cerita jalan lagi. Kang, makasih Kang ya. Ya sama-sama, hati-hati. Udah tuh gue naik lagi. Bener tuh bang, gue ketemu Iki bang, tapi di udah landaian mau masuk Surya Kencana. Ketemu. Set, lu lama banget tanya. Udah dari jam 4, masa lu sampai sini 9:30. Lu bayangin aja. Jam 3 di trek ngeres lagi lama. Tapi lu gak kenapa-napa kan berdua? Enggak, gue gak kenapa-napa, emang gue kebanyakan istirahat aja. Emang dari sore ke 9:30 kan lumayan bang, dari pos 3 ke 4 ya. Jadi sini Ki, bawain carrier Ki, tolong Ki. Gue ngikutin nanya, jadi kebawa capeknya gitu bang gue. Akhirnya carrier dibawain tuh bang. Masuk tuh udah masuk surken. Posisinya gue udah gak bawa carrier. Udah, jadi tuh kan tenda gue itu di yang paling ujung bang, yang mau mata air. Barat. Ya, di surken barat, yang mau arah Saladin Tanah lah. Ya. Ada berdiriin tenda tuh bang. Udah gue sampai. Posisinya itu kan Plesit sama gue bang ya. Salahnya gue kagak ngasih Iki. Maksudnya gue yakin malam bakal dingin banget ini. Karena kan gue tahu banget surken tuh kalau udah anginnya udah gede tuh gue antisipasi aja sih bang. Gue pasang Plesit tuh bang. Kan jadi posisinya itu tendanya gue jadiin segitiga tuh. Jadi ini tenda. Jadi tengahnya buat masak. Ada 3 tenda. Gue lebarin tuh bang, kan Plesit gue lumayan gede ya. Gue tarik tuh dari ujung ke ujung tuh bang. Kan posisinya itu kan kayak gini bang, kalau mau arah balik ya tenda gue ya. Kalau mau arah balik ke surken gitu, mau arah balik turun. Jadi kan posisinya ke sono itu udah semak-semak ya. Nah, Iki tuh masang Plesit nariknya sebelah sono. Jadi kan begini nih bang ya. Kalau dari belakang udah tuh ditarik sama dia, gue narik nih, gue ngomong, udah lu pasakin dulu aja Plesitnya. Nah, di situ ada kejadian bang, di situ bang. Apa tuh? Itu pas turun si Iki ngomong sama gue. Pas turun ya, pas udah di base camp. Katanya dia pas lagi pasakin Plesit di situ ngeliat rambut bang. Ngeliat rambut.
Oke, maksudnya rambut gimana tuh? Jadi kan dia lagi nancepin pasak nih. Heeh. Pasak kan berdiri tuh. Ya. Mau diinjak sama dia tuh. Nih sebelah sini yang ada Edelweiss itu dia ngeliat rambut doang udah. Karena kan udah gelap tuh. Oke. Itu rambut doang gitu bang. Oh. Rambut. Jadi gua kagak gimana nggak panik nggak apa. Udah tuh gua singkat cerita udah flashlight udah kepasang. Gua udah kasih susu, gue campurin aja sama wedang jahe karena gue udah dingin banget bang situ bang, udah capek. Dimasakin susu tuh sama Hendra tuh, susu niri, coy lama banget ya lu yuk. Hanya gue bilang dari pos 3 sampai pos 4 lu sampai setengah 10 yuk. Ya gimana orang di trek istirahat mulu sianya. Ya enak kali hanya ya kayak gue minta maaf ya kok gue jadi ngerepotin lu. Dia ngomong ke gue tuh, gak apa-apanya karena lu di sini juga bayar. Gue juga kan dapat fee juga, apa santai aja, anggap aja pendakian bersama. Gue bilang nggak usah gimana tenang aja. Itu bang singkat cerita kan posisinya Indra itu di situ udah meriang bang. Oke. Udah meriang dari pas di base camp dia kan udah ngomong tuh ya udah meriang. Si Indra itu nggak ngobrol sama gue lah, intinya dia masuk tenda duluan gitu buat pitin badannya. Jadi gue di depan tenda itu gue hanya Uji sama Ian, Meki, itu ngobrol-ngobrol. Jadi tidurnya gue itu gue bertiga, si Anya sendiri, Ian sama Oji tidurnya. Jadi kan ada 3 tenda tuh bang. Iya. Terus udah kelar makan-makan, si Oji sama Ian ini masuk tenda bang. Ngomong sama gue itu udah jam 12:30 dah bang, 12:30 jam 12-an gitu. Oke. Mungkin dia udah capek juga kali ya. Tapi isiannya di gue bertiga gue hanya sama Iki itu masih di depan tenda, masih ngobrol-ngobrol. Udah tuh pas udah kelar ngobrol-ngobrol Anya masuk tenda bang. Terus Anya bilang, kak ntar kalau mau summit jam berapa ya, sebangunnya aja nya soalnya puncaknya juga nggak terlalu jauh. Jam 6 jam 7-an masih oke. Gue temenin ntar. Udah tuh bang si Anya masuk tenda tuh. Itu gue nggak tahu kenapa bang ya, gue biasanya kalau disuruhin tuh udah kayak yang sakit bang, kedinginan mulu, nggak kuat dingin emang gue. Entah gue dikasih panas kali ya sama Allah gitu bang ya. Biasa aja gue nggak kedinginan bang, gue di depan tenda berdua tuh sama Ki. Jadi gue di depan tenda itu kan gue ngobrol-ngobrol kayak orang yang udah lama ketemu lah gitu bang lah, ngobrol-ngobrol. Terus si Ki pengen masuk tenda, gue tahan gue bang. Gue tahan. Lu masa baru jam 1:30 udah tidur ngobrol-ngobrol dulu lah sama gue lah. Udah lama nggak naik kan mau gue. Ya udah jam 3 tidur ya. Ya. Ya udah tuh. Entah kenapa di situ itu kan posisinya itu kan Ian sama Oji itu kan pakai double air bang ya. Oke. Nah itu di depan double airnya itu ada HP bang. Ada HP. HP-nya gue nggak tahu ya itu di situ ada HP Oji atau Ian. Nyala bang, masih nyala. Terus gue ambil Ki HP-nya si dia orang nih. Dia orang nih. Si Iki ini nyeletuk ke gue bang. Wallpapernya aneh banget. Aneh kenapa? Itu dia foto ini bang, foto dia berdua. Nggak make sense aja gitu bang sih bang menurut gue. Oke. Lu berteman nih. Misalkan nih bang, abang berteman nih. Iya. Foto berdua. Sama teman sendiri, cuman gandengan bang begini. Dijadiin wallpaper. Itu foto dia berdua? Foto dia berdua. Oke. Gue mikirnya gini bang ya, lu aneh gak sih dalam kehidupan gue tuh berteman itu punya sahabat gue nggak sampai kayak gini gitu. Ya. Nyentuh aja kita kayak apaan sih lu geli anjing kayak gitu bang. Udah tuh si Iki ngomong sampai di situ masih belum ada curiga apa tuh bang gue. Curiga apa? Menurut lu dia aneh gak sih? Iki bilang ke gue nih, udah aneh begini mah Ki, bilang. Soalnya gue sering banget di jalan tuh ngeliat orang pelukan di motor aja, cowok sama cowok tuh udah aneh menurut gue bang. Geli lah ya. Geli, udah aneh banget itu udah. Apa kita bangunin Hendra aja apa ya? Niatnya tuh si Iki tuh pengen ngobrol bang langsung bang.
pengen ngasih HP-nya. Jangan, dia bilang, gue tahan tuh bang, jangan Ki. Udah bang, bangunin Hendra dulu aja, kini acara dia. Gue bilang, kan kalau kita langsung ngobrol kan gak enak, ntar lu jadi malu juga sendiri kalau lu nuduh-nuduh yang gak jelas. Hendra gue bangunin tuh bang. Rendra bangun Dra. Apaan, kan orang kalau kecapean bangun tidur kan kayak masih keliangan apa gitu, tidur juga baru sebentar. Terus Hendra bangun tuh bang. Dra, lihat dan Dra, aneh banget. Apaan? Masih lihat-liangan itu. Nih, apaan sih? Ini lu lihat wallpaper kayak orang itu bang. Oh, oke. Si Hendra baru gini mata gitu. Gini mata. Iya ya, aku baru ngeh. Si Hendra tuh baru ngeh. Cih, coba deh lu misalkan punya temen gandengan kayak gitu ya di jalan, enak banget kan Hendra? Iya juga sih. Udah tuh, singkat cerita, udah kita nggak usah gimana lagi kata Hendra. Ntar aja tanyanya pas pagi. Kalau emang dia belum macem-macem, kata si Hendra tuh. Gue keluar tenda lagi tuh bang, bakar rokok gue. Si Iki ngomong sama gue tuh, tapi bisik-bisik bang situ bang, bisik-bisik. Kalau emang dia kayak gerak-gerak tenda, langsung aja lah gue gepin aja lah, emang ini udah kagak beres. Kan pas naik dari pos 3 itu, gue misa bang ya. Oh iya. Gue misa ya. Jadi gue nggak terlalu merhatiin dia gitu bang. Ya lu gimana pas gerik-geriknya dari awal-awal naik? Ya gue juga nggak ngerasa gimana sih, emang biasa kayak umumnya orang kita berteman bang. Dari base camp juga gue nggak nuduh dia aneh-aneh gitu perilakunya, entah dia suka cowok. Udah tuh, singkat cerita si Iki ngomong, udah kalau tenda gerak dikit gue langsung gap aja lah. Udah tuh bang, bener aja bang, udah mau jam 2:30 dah itu dah. So gue belum tidur lagi, udah capek-capek banget. Nyata gue mau tidur, malah jadi kayak gini ya bang. Malah jadi hansip buat ngegap orang. Oke. Udah tuh, gue bilang sama Iki, nih kalau sekali ada gerak udah langsung aja Ki, lu aja lah. Gue nggak kagak berani, karena gue di sini kan diajak buat acara-acara lu lah gitu. Bener bang di situ bang. Kan kalau orang ngulet kan pakai SB kan, maksudnya yang begini sih bang, nggak terlalu kayak gitu kan bang. Oke. Kan pakai SB gitu. Jadi tuh kan tendanya itu kalau langsung kena kaki geter bang. Udah double layar kenceng, pakai plastik juga gua makin kencengin bang. Jadi nggak kendor. Jadi kalau sekali kena geter gitu, geter. Sekali tuh bang, sekali masih belum dapet tuh, geter kan. Sekali, ntar jangan Ki, gue bilang ntar aja. Tapi masih bisik-bisik itu bang. Udah tuh, makin ada suara gesek-gesekan matras. Lu pernah kasih bang naik di dalam matras, lu bergerak dikit kan kegesek ya, serak gitu ya. Itu makin kenceng bang, serak bunyi. Tapi geternya itu cuma 2 kali karena kena kaki. Mungkin kena kaki kali ya, karena posisinya dia itu tinggi bang. Si Oji sama Ian ini postur badannya itu tinggi. Oke. Karena kena kaki mulu. Udah tuh, si Iki ngomong tuh, udah kagak beres kan, udah lanjutin aja lah, bukain aja nih gitu gue, kata Iki. Terlalu lah, gue bilang. Dibuka tuh bang, beneran bang, dipelan-pelanin tuh sama si Iki, seret, langsung dibuka bang, bener bang situ bang, lagi nyepong, telanjang bang, jadi nggak langsung diginiin. Jadi kan gue masih ketutupan, gue ngeliat kakinya doang. Ngeliat kakinya doang, yang ngeliat itu cuma setengah si Iki. Pas udah kelihatan telanjang dua-duanya, keluar tuh bang si Iki bang, keluar agak jauh lari, muntah bang situ bang. Ya kan gua nggak, aneh banget gitu ya, gua kira dia kenapa muntah, tapi posisi tendanya udah ditutupin lagi tuh Miki. Dibuka tutup langsung lari tuh dia. Gua tanya kan keluar, Ki kenapa Ki? Anjing tuh orang nyepong, sumpah telanjang berdua. Kan nggak aneh banget bang ya? Itu laki dua-duanya? Laki dua-duanya bang, laki dua-duanya. Itu gue sama sekali dari base camp berangkat
sampai pos 3 misah. Gue kagak punya pikiran ke situ bang. Gerak-geriknya nggak ketahuan banget. Oke. Nggak ketahuan banget. Dia si Iki masuk lagi tuh udah ngelap-ngelapin bekas muntahnya dia tuh. Gue buka tenda. Si Iki kan belakang gue tuh. Itu posisinya udah di depan tempat masak itu bang. Depan tenda. Lu berdua turun dan kabur lu. Sumpah lu. Pokoknya gue udah turun, gue udah kagak mau bareng lu. Gue udah kagak mau deket-deket lu kan. Bakso binatang keluar semua udah. Saya emosinya. Oke. Tapi posisinya dalam tenda itu dia udah pakai baju bang. Pas udah ngobrol. Oke. Itu posisinya kan udah 3:30 ya. Jam 4, jam 3, jam 2:30 jam 3 gitu. Endra gue bangunin bang. Endra bangun Endra. Lagi leliangan lagi, dia baru tidur meriang yuk. Kenapa sih gue baru tidur bangunin mulu, coba lagi meriang. Endra, bukannya gue bangunin lu mulu. Nih kacau banget tuh peserta lu. Betul, si Endra keluar. Si Iki ngomong, no peserta lu no, lu liat no. Gerak-geriknya. Gue ngeliat banget. Loh, pantesan. Udah tuh kan Endra kan udah pegang HP-nya ya. Udah tuh. Ditarik keluar tuh bang si Oja Meyan. Oke. Ditarik keluar. HP-nya kan udah main tuh dari pas dia masih tidur. Tarik keluar, posisinya itu gue masih diem di tenda tuh. Gue nggak tahu dia ngomong apa. Terus gue dipanggil tuh bang situ bang. Dipanggil sama Endra. Kiri sini dah. Nih kan itu posisinya gue berdiri tuh bang. Berdiri di surken. Berdiri ngobrol. Jauh pokoknya jauh dari tenda lah. Si Ani tuh kagak bangun, mungkin udah capek kali bang. Yeah. Nyeletuk lagi si Iki. Udah Ndra bilangin aja langsung Ndra ke pihak base camp. Gak usah kelamaan, langsung aja. Lu mau kayak gimana kek lah. Intinya bakalan gue bilangin. Nah itu mungkin dia kayak malu-malu gitu bang ya. Udah kegep kayak gitu. Bang jangan bang, gue masih mau naik gunung. Lu bayangin lah, gue kalau ngeliat orang cewek sama cowok nggak apa-apa gue mah gitu. Mungkin rada-rada kesel gitu ya. Nggak apa-apa, ini mah lu cowok sama cowok. Gue ngeliat inian lu aja udah enak banget gue. Ya lu posisi lu aja lagi dia jadi kayak kan dia kan tinggi bang ya. Gue ceritain sama gitu dia tinggi. Dia jongkok. Dia jongkok terus jadi ceritanya tuh si Ian jadi cewek bang. Posisinya kan Ian tiduran. Ojinya jongkok. Jadi Iannya itu jadi cewek bang. Ian jadi cewek. Posisinya kayak gitu. Pas dibuka tenda tuh sama Iki tuh. Si Iki tuh ngeliat. Si Iki ngeliat jelas muntah. Gitu. Jelas. Lagi masuk ke mulutnya gitu. Masuk makanya muntah kan dia. Makanya pas udah ngobrol-ngobrol itu, nah Hendra ngomong tuh gue, udah nanti pagi kita gimana aja, udah kita sama-sama istirahat dulu aja. Hendra tuh gue tahu bang, mungkin dia emosi kali ya, emosi juga, tapi nggak punya rasa gak enak juga. Tapi yang lebih emosinya Iki, maksudnya kan gue baru buka privat trip, masa lu udah berakin sih? Terus gue ngomong ya, gue ngomong pribadi sama dia berdua tuh. Lagian kalau lu emang mau begitu berdua, kenapa lu nggak usah pakai privat trip orang bayar mahal bang ya? Lu berdua aja karena dia bilang tuh karena gue kalau biasa naik itu cuma naik sama turun bang. Mungkin biasa anak-anak trail run kan tadi kan gue bilang ya di bawah ya, dia itu anak trail run nggak kuat bawa beban, cuman kakinya kuat buat lari doang gitu. Makanya dia ikut tripnya si Hendra, privat tripnya dari TikTok. Udah tuh gue singkat cerita, gue masuk tuh bang, masuk dalam tenda lagi tuh yang di depan buat masak-masak. Situ Hendra udah megangin HP-nya lagi. Sebenarnya itu udah di dalam tenda, si Ian minta HP-nya, ternyata itu HP-nya si Ian bang. HP-nya si Ian, yang di luar si itu. Iya. Ternyata itu HP-nya nggak dikasih sama Hendra. Udah nggak usah, ini buat takutnya lu tiba-tiba turun kabur. Takutnya. Pas udah Ndra lu tidur lagi aja Ndra. Udah mau subuh juga 3:30 lu nggak tidur dong apa, ntar gua tidur pas turun aja. Pas turun Oji tuh ngobrol sama Iki,
bang kalau bisa masih ngomong tuh bang, dia masih berusaha karena dia takut banget diaduin di blacklist tuh, Oke. takut diaduin ke BSM lah gitu, takut diinterogasi, takut malu. Yaudah nih bang, privat trip gue lebihin aja nih. Oh, nyogok. Oke. Itu posisinya Indra udah di dalam tenda bang, mungkin dia, gue nggak tahu, dia masih belum merem tapi dia udah masuk tenda. Nyogoknya ngomongnya, udah deh privat trip ini turun gue lebihin, gue kasih Indra nanti 1,5. Itu makin emosi bang Iki bang. Nah itu tuh teriak-teriak tuh bang, udah mulai teriak-teriak tuh Iki di situ, mau disiram minyak bang situ bang, Siram minyak. mau disiram minyak sama Oke. Iki. Itu berdua dia. Iya, pokoknya kata-kata kasar udah keluar semua tuh situ. Lu anjing amat lu udah kayak gitu mau nyogok gue lagi lu. Cuman minyaknya gue tahu itu udah dingin bang. Oke. Kalau dia nyiram juga paling berminyak doang. Udah si Oji tuh ngomong, please bang, gue cuman pengen masih mau naik, gue takut kemana-mana ntar gue gak bakal bisa naik lagi. Ya itu tujuan gue bego katanya. Pokoknya udah marah-marah mulu deh untuk dia. Hanya bangun tuh bang, keluar gini buka tenda, kak kenapa kak, itu udah 3:30 bang. Kenapa kak? Enggak kenapa-napanya, nggak kenapa-napanya. Kan kalau kita cerita kan nggak awkward aja gitu bang. Pasti dia yang malu lah berdua itu. Iya, enggak, maksud cewek lihat cowok kayak gitu kan takut lah maksudnya. Enggak apa-apanya, cuma salah paham doang. Karena kan dari pos 3 kan kita nggak bareng tuh, mungkin ada salah paham, mungkin katanya gitu kali dalam pikirannya. Oh yaudah deh, tapi jangan berantem kok, gue takut kalau teriak kayak gitu. Iya enggak, dia salah paham dong, dia tidur lagi. Ntar kan ini jam 6 jam 5 mau summit. Udah tuh bang, dari situ udah gue redain tuh si Iki tuh, udah jangan teriak-teriakin, malu ya gue takut orang lain nanya, bang kenapa bang berantem bang, kan ini ada benderanya si Hendra, privat tripnya Hendra bang, lu kan baru buka, ntar kalau orang nanya terus kita cerita kan nggak apa-apa kan, viral naik. Iya kan? jangan. Iya lah. Maksudnya itu usaha orang maksud gue bang, usaha si Hendra. Ya enggak lah, kan itu pesertanya bukan dianya. Yang gue maksud tuh takutnya ini kan di privat tripnya Hendra baru jalan malah udah di enggak-enggain gitu sama orang itu. Dalam pikiran gue nggak tahu ya. Udah tuh, udah singkat cerita udah masuk tenda semua. Siangnya jam 5 bangun tuh bang, jam 5:30 ngajakin gue summit. Tuh belum tidur bang, berdua bang, Mikey bang di depan ngajakin summit. Terus dia kan bawa roti bang ya, bawa roti pribadi lah. Padahal roti udah ada juga, cuman dia mau pakai roti ini aja katanya. Terus gue masakin tuh bang roti bakar lah. Udah tuh gue gorengin, gue bakarin di situ. Si 2 orang ini, Ian sama Oji bangun juga bang. Bangun 5:30 jam 5 bangun. Ngomong sama gue sebenarnya, cuman Iki yang nyautin. Bang gue juga mau ke puncak bang. Lu bangun ya? Oh gitu ya. Iya gue mau ke puncak jauh bang. Iki nyeletuk ini, lu ayo puncak sana sendiri. Gue udah enak banget, geli sama lu berdua gue. Kata si Oji sama Ian, udah tuh dia, yaudah deh bang, gue enak ya, dia kan juga bayar bang ya, maksudnya bang Dia peserta juga, jadi gue lebihin tuh masak iniannya, masak roti. Ian nih makan dulu, jangan langsung summit, makan susu dulu, kayak minum susu dulu. Yaudah deh bang, udah nih bentar gue masakin dulu. Karena kan gue kesel bang sebenarnya di situ. Cuman kalau gue berpihak sendiri kan gak enak sama yang punya acaranya, mitranya gitu bang. Udah tuh gue masakin, udah singkat cerita dia makan. Summit tuh bang dia berdua. Cuman gue kagak belum nemenin dulu tuh. Karena kan dia emang udah terbiasa traileran, sering naik gunung lah. Oke. Jadi gue lepasin aja. Anak traileran juga. Dia summit, udah berangkat. Gue baru selang 15 menit lah kayaknya bang. Baru gue naik tuh mahanya tuh summit. Habis makan roti. Summit. Iki sama Hendra itu kan buat masak ya. Sebelum naik tuh gue udah ngomong sama Iki, ntar masak aja Ki buat peserta lu. Ya kayak biasa menaik aja, biar ada orang yang masak, biar enggak ngejar waktu sampai sore gitu.
udah gue sampai tuh bang di puncak itu gue nggak ada kendala apa-apa. Pokoknya hanya tuh badannya fit lah bang, udah fit. Seneng tuh dia tuh, makasih lah sama gue lah udah nemenin dari Wilbong lah jam 5 naik, jam 5 sampai surken setengah 10. Mungkin dia ada rasa gak enak juga kali sama gue ya. Udah tuh sampai puncak, gue gak ketemu tuh berdua orang bang. Oke, si Oji ini. Iya mungkin dia lari kali ya turun ya, kagak ketemu gue. Udah tuh, udah singkat cerita jam 9-an gue baru turun tuh bang. Jam 9-an pagi gue baru turun dari puncak. Itu kagak ada Oji bang sama Ian. Gue kira dia udah turun ya, kan di puncak gue kagak ketemu. Turun tuh bang gue. Habis turun, gue nanya sama Iki ya, udah masak-masak, makanannya gue udah pada jadi bang. Lah, gue kagak ketemu di puncak. Kan si Iki nanya tuh, si Oji sama Ian mana? Dia gue kagak ketemu, gue kira dia udah turun. Mungkin gue bilang dia di trek lari kali turun. Emang anak trail run kali gue bilang. Ya orang dari pagi gue tungguin gak turun-turun. Ternyata dia ke ujung bang. Tuh pas dia sampai gue sampai tenda duluan. Ternyata dia ke ujung surken. Ke ujung puncak. Ujung puncak tuh dia. Lama katanya di situ dia. Kan udah di tenda semua. Si Iki nanya ya, lu kemana aja? Baru nongol jam segini. Tadi gue ngobrol dulu bang sama Ian. Gue takut banget. Niatnya gue mau langsung turun. Dia mau langsung turun bang. Mau langsung turun. Apa kan HP-nya masih di Hendra? Oke. Dia cuma bawa tas kecil. Carrier tenda. Niatnya dia ternyata dia mau kabur. Mau kabur. Cuman carriernya kan masih di situ. Nah, kalau HP-nya nggak main dia udah turun duluan tuh bang. Gue yakin. Untung HP-nya masih main Hendra. Jadi nggak jadi kabur. Oke. Udah sampai tenda, packing. Gue kan bawa 3 tenda ya. Itu kan posisinya cerah bang ya. Udah cerah banget. Maksudnya gue biar nggak kelamaan gitu. Biar ada 1 tenda doang, takutnya hujan gitu ya. Jadi tenda yang kapasitas 4 gue berdiriin 1 aja gitu. Sisanya gue packing. Pesertanya Anya, Oji, sama Ian makan lah. Udah gue packing dibantuin sama Iki tuh. Ingat cerita, gue jam 11:30 tuh udah turun bang. Turun tuh bang gue dari surken tuh. Itu posisinya itu masih sama bang. Masih sama. Gue di belakang. Si Iki paling depan. Itu sampai Iki aja udah sebel banget kali dia ya. Set bang, bawa carrier berat ya. Udah turun duluan tuh bang. Dari barat sampai kan surken landai tuh bang. Udah luas ya. Itu dia jalannya cepet lah pokoknya. Udah sampai yang timur masuk tuh, udah masuk ke hutan kan ya bang. Udah kagak disuruhin lagi, udah tuh baru dia turun cepet banget tuh. Tanpa ngomong apa-apa bang dia. Turun udah turun tuh dia sendiri si Iki. Jadi kan sisa gua berlima ya. Udah tuh gue singkat cerita sampai tuh di pos 4. Itu sianya malah turun malah cepet bang itu bang. Mungkin dia enak kali ya badannya di situ ya. Oke. Nah si berdua ini kan jadi di depan tuh bang ya. Jadi di depan si Oji, Ian, Hendra, Anya sama gue tuh. Gue kan paling belakang. Tuh di pos 4 ngeres bentar, turun, langsung tiba-tiba jatuh aja gitu bang. Siapa? Si Oji. Iya. Gimana jatuhnya tuh? Jadi dia kan ibarat kan kalau dari pos 4 ke pos 3 itu ada batang ini mana? Ada batang yang kayak muncul dikit gitu. Oke. Banyak yang muncul dikit. Jadi dia kesandung itu. Kesandung akar gitu. Kesandung itu. Iya, jadi sepatunya masuk. Jadi kan ini batang masuk. Kejepit. Jatuh dia. Sampai parah dah. Di sini ada kayak orang bungsrut di sini bang. Oke. Kalau bahasa gue tuh orang bungsrut gitu.
itu berhenti tuh di tengah-tengah trek tuh. Gue bilang, weh lu nggak apa-apa Ji, weh ini gue perih banget lagi bang, tanya gimana ya, masa gue double carrier turun Ji, lu nggak kesian amat mau. Wah gue bilang, itu kan Hendra kan itu nggak ada kontribusinya lah bang, gue bilang di situ bang, mungkin memang dia lagi meriang lah gitu. Gue bisa bilang kan itu kan dia nggak bayar gue ya, tapi kan seenggaknya bantuin gue gitu bang ya, maksudnya urusin peserta gitu. Kan masih ada dia gitu ya, dia juga kan sering naik, masa kagak mau ngurusin gitu walaupun sebel-sebel dikit. Dari carrier gue poin aja, itu tuh si Oji kagak bawa carrier turun bang, itu turun nggak ada apa-apa bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Di basecamp Mentera udah tuh packing turun. Gue kan nanya tuh sama si Iki, lu kenapa turun duluan? Gak mau gue takut mukul orang, gue takut mukul dia gitu bang. Kan kalau dia dipukul kan takut berantem gitu. Karena gue menurut gue juga kalau gue ngeliat kayak gitu juga bakal emosi banget sih bang kalau ngeliat kayak gitu, karena dia turun ternyata nahan emosi, takut. Lebih baik pergi Lebih baik pergi lah, ngindarin. Udah tuh sampai di base camp, nah udah pada packing, gue masih belum mandi tuh berdua tuh bang, kan mandi ya, itu posisinya udah kira-kira jam 3-an lah, sampai itu kan gue dari jam 11 turun tuh sampai base camp jam 3 asar kayaknya itu. Udah tuh gue ngobrol di depan base camp kan masih ada warung lagi tuh, gue berdua tuh ngobrol sama Iki, kalau kayak gini mah gue bilangin lagi lah, nanti gue ngobrol lagi lah sama Hendra. Ternyata dia nyeletuk tuh bang, yang dia masang playset itu, yang gue masang playset di surken. Nah dia tuh ngeliat rambut panjang itu. Oh di situ ceritanya Di dia. situ ceritanya. Iya. Udah tuh saya cerita di situ, ngomong si Hendra mau gue, kan Hendra maranin gue tuh ke warung depan, ini mau kayak gimana Ki, HP-nya masih sama gua tuh, kita berdua kalau kita bilangin gak enak aja gitu, apa terima aja kali ya duitnya ya, begitu bang. Gue nyatok aja karena emang lagi kan after gawe baru resign bang. Si Iki ngeplak gua di situ. Goblok katanya, mau kenapa, maksudnya kan kita kan udah turun, maksudnya gue turun jadi juga nggak ada yang kenapa-napa kan, gue takut kena apesnya. Gue ngobrol bertiga, kata Hendra nggak usah diambil lah duitnya lah, udah kita maafin aja kali ya, si gila dimaafin gitu, ntar duit biasaan lu, ntar takut dia, kata Iki nih bang, takut dia ikut OT lu, entah OT yang udah terkenal, terus misalnya ada ngegap punya, kalau dia makin bermasalah kan bahaya lu orang-orang kayak gitu. Kalau misalnya ini mah masih mending apa nggak ada kejadian apa-apa lu. Coba lu kalau misalkan tuh bocah kejadian misalkan ke gunung-gunung yang lebih tinggi, terus horor gitu bang, gue yakin dia bakal kena batunya sih, kata Iki tuh. Udah nggak apa-apa lah, maafin aja lah. Beneran tuh bang, begitu aja tuh, kagak jadi dibilangin ke pihak base camp, HP-nya udah dikasih. Bang beneran nih bang, katanya udah nggak apa-apa nih pegang. Udah tuh bang, singkat cerita udah tuh, udah kelar kan, udah kelar tuh. Nah di situ gue ketemu sama teman gue bang, cewek, namanya Farah. Ketemunya itu gue kalau nggak salah pas gue mau arah parkiran, seingat gue ya, arah parkiran kan gue mau mobilnya Hendra nih, arah parkiran gue ketemu si Farah tuh. Ternyata dia baru mau naik, gue tegur-teguran, lu mau siapa nih, gue diajak private trip di sini. Singkat cerita udah tuh sampai parkiran mobil, gue nanya lagi sama Hendra, ini seriusan Ndra, lu kasih aja Ndra HP Ndra, HP-nya dia tadi.
kan posisinya itu mobilnya itu samping-sampingan bang. Oke. Jadi si OJ-nya ini bawa mobil bang, bawa mobil. Posisinya ini mobilnya Hendra, ini mobilnya si Oji. Gue marahin mobilnya Oji dong. Gue tanya kan dia kan ya, enak lu ya gini. Udah nyepong. Dia malah bisanya cengengesan bang, udah dikasih HP bang. Berdua tuh. Iya. Menurut gue apa ya, aneh bang di situ bang. Dia Oke. cowok, postur tubuhnya bagus bang, gue bilang. Mungkin yang sering-sering olahraga lah. Atletis ya. Bagus lah pokoknya. Iya. Tubuhnya dia tuh, si Iki marahin gue. Lu lihat tuh, gue bakal gue post di Instagram. Diancem gitu. Dan ya udah silakan aja lu post, gue nggak takut. Lagian juga udah kelar kata Hendra, gue udah ngobrol. Kelar gitu, udah tuh gue nggak hirauin tuh bang. Udah gue masuk mobil. Tuh kan masih ada turunan itu ya bang, yang habis dari base camp ya. Udah tuh, singkat cerita sampai Tajur bang. Sampai Tajur gue jam 6:30 dah, habis maghrib gitulah. Oke. Karena gue langsung memang istirahat bentar, gue langsung balik bang. Sampai Tajur, gue makan dulu tuh bang di situ bang. Bertiga, gue Hendra sama Iki. Makan nasi Padang di Tajur. Si Iki nyeletuk sama Hendra. Ini itu tadi seriusan lu kasih gak sih? Apa emang udah di TF? Kan lu sempat ngobrol tuh, ternyata dia tuh bang, ngobrol dulu bang di base camp pas baru turun. Siapa? Si Hendra sama si Oji sama Ian. Oke. Dia ngobrol dulu tuh, gue nggak tahu ngobrolin apaan. Karena kan posisinya tuh gue masih di warung. Itu pas udah di tempat makan tuh nasi Padang. Itu seriusan lu kasih aja? Apa lu di TF? Enggak, gue enggak di TF. Kalau di TF tuh biasa aja. Udah biarin lah, gue juga kan biar privat trip jalan Ki. Nggak usah kayak gitu-gitu, biarin aja dah. Gue tahu bang, maksud gue orang yang bohong apa enggak gitu. Oke. Orang Jadi ada sesuatu tuh. Iya. Orang bohong. Karena dia ditanya Miki aja gugup sama teman sendiri. Dia teman rumah lu maksudnya. Iya. Biasanya kan udah nyablak aja lu ngobrol sama gue lah. Gue ngelihat Hendra aja udah beda tuh. Udah beda. Ya udahlah. Udah sampai tuh bang di rumahnya. Singkat cerita gue sampai tuh jam 9-an kurang lah, sampai di rumahnya Hendra di Joglo, tempat gue naruh motor. Udah dari situ udah gue langsung pamit tuh bang. Gue diajak sama Iki tuh kan ada kayak gazebo di depan rumahnya. Dia rumahnya komplek bang. Depan tuh ada gazebo depan rumahnya Hendra. Nah Hendra kan langsung ke atas tuh. Gue ngobrol dulu tuh berdua tuh sama Iki tuh. Itu kan maksud gue, lu percaya gak sih kalau misalkan misalkan si Hendra langsung ngasih HP? Gue nggak percaya sih. Gue balikin lagi ke dia bang. Lu kan yang temenan lama sama dia. Gue kan baru kenal di sini. Masa lu punya temen kelakuan gerak-gerik aneh, lu masa enggak? Gue yakin dia ada di TF. Kata si gitu. Iya. Nah udah tuh bang, singkat cerita gue balik tuh langsung bang. Udah gila, gue balik lah. Ya dan ntar kalau soal fee ntar sampai besok pagi aja lagi Ria. Gue kasih TF-nya. Udah tuh ya ntar gue kasih rekening gue. Siang gue WA ya Iki. Itu posisinya gue udah ditransfer lah sama Iki, udah dibayar fee-nya. Gue nanya sama Iki, Instagram si berdua itu apaan? Lu nanya-nanya aja main sama Hendra. Bentar dah. Soalnya dia kagak follow-followan, yang follow-follownya itu Hendra. Nanya. Jadi itu gue dikasih screenshotannya gitu. Dalam isinya gini. Ya udah bentar, ntar gue masih di jalan, ntar gue kasih. Orang tinggal kasih tahu doang Instagramnya, kayak nutup-nutupin gitu bang. Dicari tahu sendiri bang sama Iki bang. Oke. Dari followers dia tuh. Oh, akhirnya ketemu tuh. Yo, di pencarian followersnya dia ngetik Oji gitu bang. Oke. Kan di profil kan ada tuh bang di Instagram. Nah ini orangnya tuh di DM tuh sama Iki bang, si Ojinya. Jadi kan Oji itu kan yang jadi cowoknya itu bang. Oh, Oji cowoknya. Oji jadi cowoknya tuh. Kan si Ian jadi cowoknya. Ngobrol tuh si Iki. Emang lu dikasih HP beneran sama
dikasih HP lu sendiri sama Endra. Iyalah, orang gua ada TF 1,5 nyeletuk bang. Pakai tanda ketawa. Pakai tanda ketawa emot. Pakai tanda nantangin ya. Iya, malah nantangin. Heeh. Iyalah, orang gua udah kasih. Oh oke. Cuman jawab, oh oke. Di screenshot tuh bang. Screenshotannya ke gua tuh. Yang apa? Yang obrolan itu. Obrolan itu. Di screenshot. Kan bener. Ternyata duitnya dimakan tuh bang. Dia bang. Sama si Hendra. Iya. Sendiri. Terus gimana? Sempat lu nanyain lagi tuh? Enggak, gua sama Endra gua kagak dem-deman sampai sekarang. Gua unfollow gua. Oke, kalau si berdua itu masih sering naik juga? Enggak. Kenapa nggak lu viralin aja? Ini kan suatu kejahatan yang menyimpang loh. Ini lo udah sakit kelainan loh, kelainan penyakit ini lo, udah sakit jiwa lo. Cowok sama cowok kan, loh ya maksudnya. kan menurut lu aja ngomong udah sakit jiwa kan. Itu penyakit kayak gitu. Iya. Kenapa nggak lu hantem aja gitu? Apa kasih jitak dikit kayak apa gimana kayak gitu? Lu nggak kesel emang pada saat itu? Gua kesel bang. Cuman kan gua posisinya gua mikirnya gua lagi kerja aja di situ, bukan lagi liburan. Oke. Karena gua kalau emang acara gua gitu ya gua sendiri yang handle gitu bang misalnya. Kan gua di situ kan dibayar. Tapi kan tetep aja ini kan penyelewangan boy. Lu ngeliat kemaksiatan di depan mata lo tapi lu diem aja. Gimana tuh? Niatnya gue ntar kalau naik Amerika sih pengen gue ngobrol bertiga tuh main. Oke. Buat ditanyain lagi kenapa bisa kayak gitu. Kalau ya kan? bukan mau gue nanya duit itu. Iyalah duitnya lah kan lumayan itu kan. Lu bayangin aja gue after resign. Oke. 2 tahun gawe. Nah kalau boleh tahu itu emang private, ini kan private trip nih. Lu mungkin sebagai porter lah ya di timnya ini, tim Mas Hendra. Sempet nanya nggak berapa biayanya per orang itu? Sempet sih bang. Oke. Nanyanya Miki pas masih di warkop tuh. Berapa? Dia si Untuk Gunung Gede private? Dia hampir 47-an lah. 4,7-an. 4,7 sama uang itu bang. Sama uang? Sama uang TF-an. Enggak, mak kita per orangnya. Lu sempet per tahu orang. nggak? Kan lu 3 orang nih bawa tamunya 3. Si Oji, Ian sama cewek 1. Sianya. Nah per orang berapa tuh kenanya? Sianya. Oh kalau itu gua nggak tahu. Gua dikasih tahu sama Ikinya keuntungannya doang. Oh oke. Mungkin 1,5 itu berdua kali ya? Berdua? Enggak bang. Enggak. Apa sendiri? Sendiri. Oh oke. Itu jadi 2 orang itu 3.000. Iki ini berarti memang melihat jelas si Ian sama Oji ini sedang main kulum-kuluman nih, atau bisa dibilang nyepong lah ya. Bahasa kerennya itu ya. Bahasa kerennya. Berarti si Ian ini posisinya lagi tidur. Si Ian kan jadi ceweknya. Iya. Rebahan bang. Iya tiduran berarti. Iya. Ian tiduran nih. Iya. Nah si Oji ini jongkok di mukanya Ian. Di dadanya lah ya. Iya gitu. Cuman kalau berdiri dia kan gue tahu dia nggak bakal mentok. Iya. Berarti posisinya seperti itu. Makanya dia muntah di situ. Lagi dimainin gitu. Iya gitu. Kayak kan kalau matras kegesek kan jadi gue ketahuannya dari situ bang. Oh mungkin gerak-gerak kali si Ojinya ya. Iya. Gerak maju mundur gitu kali ya. Iya. Jadi ngesek mau matras mungkin jadi kayak gitu. Nah pada saat itu kan ngelihat jelas tuh si Iki. Kenapa nggak didupak aja palanya? Atau mungkin udah lu terlalu enak kali bang dia bang. Ya lu seharusnya kan lu yang ada di situ. Gimana tuh? Gue bener kagak enak sih bang. Nggak enak sama Endra. Berarti lu masih mau ngorbatin sama si Endra ya? Kecuali nih bang. Iya. Kecuali gue sama Endra udah kenal nih lama. Oke. Sama Iki kan udah kenal lama. Yang buat kan bukan Iki bang, buat privatifnya. Endra. Tapi si Endra. Acaranya dia. Oh, oke seharusnya. Jadi gue punya nggak enak aja lah gitu loh kalau gue bertindak sendiri. Itu namanya orang yang lu hormatin tapi lu mana diberakin. Iya. Buktinya kan telepon lu nggak dikasih tahu kan. Iya. Ya mau semua ya lumayan kan bagi 3 tuh gopek kan lumayan ya. Maksudnya udah selesai masalah gitu. Selesai. Atau mungkin sempet lu posting itu. Tapi ini kan Oji sama Ian ya. Ini itu nama asli apa bukan? Iya asli bang. Nama asli nggak apa-apa, nama asli aja nih. Apa-apa. Mungkin Ian sama Oji nonton nih. Tolol gitu ya. Goblok, biarin aja loh. Aduh, dipendam itu disurkan kali ya. Gua mah biarin aja bang, ntar dia bukan kena batunya sekarang,
Pasti Entah kena dia kayak gitu, kena kelanjutannya balaknya kan, lah ya. apesnya lah. Heeh. Jadi gue dari kecil skeptis sama kejadian-kejadian horor di gunung tuh. Gue Iya. kalau udah di gunung gue percaya aja, saling hormatin aja lah. Gue tahu dia ada gitu, cuman gue kan nggak ganggu, ya udah. Kalau emang dia batunya bukan sekarang, ya gue berdoa sih. Pasti kena karmanya kalau kayak gitu. Iya. Entah itu di gunung mana ya kan. Ya Hendra juga ntar gue tahu bang, dia bakal kena karmanya juga bang. Tapi prepotnya masih jalan sekarang tripnya. Gue nggak tahu sampai sekarang. Apa emang saking hati. nama tripnya? Sebutin aja nggak apa-apa. Privat trip Hendra Kui. Hendra Kui. Privat trip titik Hendra Kui. Oh, itu berarti pendakian lu ini itu trip pertamanya dia. Trip pertamanya dia. Tapi karena followersnya gede bang. Oke, kita Followersnya ngomongin banyak. followers besar. Apakah memang dari segi pengalaman, ilmu pengetahuan tentang alamnya, Hendra sudah mumpuni untuk membuka trip seperti itu? Menurut gue kurang. Kalau sih, menurut Bang. tuh gimana? Kurang sih bang menurut gue bang. Oke, berarti kan ini bisa dibilang asal-asalan lah ya nih. Salah-salah. Demi menguntungkan kantong pribadi untuk Menurut gua- pengalaman segala macam, masa bodoh gitu ya. Iya. Kan dia katanya udah sering naik ya. Oke. Masa lu masih meriang, menurut gue alaman aja sih lu meriang dikit tuh apa nggak ada kontribusinya gitu bang. Iya. Kan yang turun aja, yang gue di pos 4 itu yang turun kan si Iki. Dia malah malah tidur nggak mikirin gue gitu, walaupun gue lagi morterin dia. Kan memang ini punya dia, seharusnya ada kontribusi sedikit lah ya. Iya. Walaupun secara tidak langsung lu berdua ini dibayar. Iya. Kita seharusnya minimal dia backup peserta lah. Biar barang lu yang bawa, memang tugas lu kan. Dia backup peserta segala macam, seharusnya begitu. Tadi juga gue di Instagram kalau udah ditayangin mau, gue repost sih biar Ki lihat. Biar dikit. Ya gue udah ngomong sama Ki. Gue dipanggil podcast Ki. Sebenarnya pas dari kemarin tuh emang udah pengen banget cerita bang. Karena ini agak janggal ini, bukan masalah di horornya ya, tapi kan ini gimana caranya biar bisa ini lebih horor menurut gue. Mengedukasi buat teman-teman semua. Maksudnya udah nggak usah ngelakuin hal-hal kayak gitu ya kan. Itu kan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Sama cowok cewek aja di gunung melakukan hubungan. Bakalan ada akibatnya. Bukan melakukan hubungan kita gedek gitu ngeliatnya. Apalagi ini yang laki sama laki. Itu coba lu bayangin dah tuh. Makanya sampai si Iki muntah ya. Iya itu. Aduh, ya mungkin biar cepat kena karmanya aja gitu ya. Gue repost bang, ntar bang. Biar sama Iki ditonton gitu. Ditonton terus sama Iki juga pasti di repost juga ntar biar Hendra lihat. Oke, Bang Nuri, terima kasih banyak nih udah mau berbagi kisah pengalaman pendakiannya. Nah, ini tetap kita jadikan pelajaran aja ya. Jangan dicontoh-contoh yang kayak gitu ya. Tapi kok masih normal. Sama Ian ini jangan duduk sama rebahan gitu ya. Kan padahal pasti banyak gaya lain ya selain itu ya. Kalau kita jangan dicontoh gitu ya. Lagian lu mau melakukan hal kayak gitu, kenapa harus di gunung gitu ya kan? Di rumah lu aja biar lu malu yang kena balanya gitu maksudnya. Iya. Kenapa harus di gunung gitu? Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini dari lu punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini. Iya. Kalau entah lu ngeberakin gua, Andra, gua nggak takut sih. Oke. Walaupun lu orang punya gitu ya. Maksudnya kan gua pesan aja sih sama lu. Gue yakin suatu saat lu bakal diberakin orang. Dong. Oke, itu aja. Ya. Karena tidak jujur ya kalau gitu ya. Iya. Per-peran aja kalau Iya lo, laki ya bang. Iya, per-peran aja lu dapat berapa bagi sama gitu. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin dari gua kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.